magnetmumnya akan dimulai. Yang pertama-tama nggak usah basa-basi aja karena udah telat juga. Ya, jadi gini, untuk kelas tutornya ini itu nggak akan begitu banyak bahas konsep. Karena konsep yang dibahas juga akan terbatas, hanya yang ada di soal aja. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat konsep yang lain, mungkin bisa lihat dari referensi-referensi di buku, ada banyak. Itu batasannya. Untuk nanti soalnya, Jeff, kamu ada yang file latihan UTS gak? Ada di situ. Ya udah. Oke, yang ini dulu. Untuk yang pertama, ya ikut urutan bab magnetmum aja. Yang akan dibahas itu mengenai galat dulu. Terutama kalau yang di nomor 1 ini di soal UTS tahun lalu, itu tuh membahas tentang bagaimana aplikasi galat itu digunakan. Istilahnya itu, galatnya itu mau digunakan jadi begini. Soalnya itu adalah, ya bisa dibaca sendiri, intinya itu mau ada rudal yang dilempar. Rudalnya itu mau mencapai ketinggian tertingginya itu alpha R. Dan dari hukum mekanika, nggak tahu cara penurunannya gimana, ada hubungan antara sudut final ini sama alfanya. Sudutnya itu punya kecepatan ya. Dan nanti ada hubungannya lah dengan kecepatan antara rudal sama kecepatan pada waktu dia mulai itu tapi nggak penting. Tapi di sini diharapkan ketinggiannya itu dicapai dengan persentase galat mutlak relatif yang paling besar 1%. Berarti galat mutlak relatif 1% ini itu punyanya alfa R. Jadi relatif yang 1% ini itu dia punyanya alfa R. Ini. Nah, dari sini kan tadi sudah dibilang bahwa ketinggian maksimum ini dipengaruhi oleh salah satunya melalui sudutnya dan kecepatannya. Dianggap aja kecepatannya nggak punya galat, anggap aja seperti itu, anggap aja mesinnya itu udah begitu akurat gitu loh. Tapi di sini sudutnya itu bisa aja nggak akurat, melemparnya bisa aja salah sudut, ya wajar. Mungkin kalau kalibrasinya salah. Terus di sini makanya mau dicari gimana caranya supaya kita dapat sudut final agar bisa memenuhi galat relatif 1% buat alpha R ini. Itu caranya nanti gimana? Pakai konsep diferensial. Udah diketahui nilai VE sama VO itu 2, sama alfanya yang mau dicapai itu 0,2. Pertama-tama mungkin review sebentar. Galat relatif itu adalah perbandingan. Ya namanya juga relatif. Galat relatif itu perbandingan antara galat sebenarnya sama nilai sebenarnya. Apakah tulisannya kelihatan sampai di belakang? Kelihatan? Suaraku nyampe? Ini dulu. Ini mudah. Apakah jelas kan ya? Konsep galat relatif jelas kan ya? Ini dalam bentuk persentase. Nah, konsep diferensialnya itu apa? Kita kan tadi udah ada diketahuinya kan ada 3. Pertama, VF 0 itu adalah 2. Terus alfanya mau 0,2. Kita juga sudah tahu hubungannya antara alfa sama V0. Dan kita juga sudah tahu galat relatifnya itu 1%. Tapi konsep diferensialnya itu apa kan? Itu adalah jadi begini. Jadi galat yang dimiliki oleh suatu objek dalam hal ini alfa itu bisa digunakan seperti untuk mendekati diferensialnya dari atau bisa dianggap sebagai diferensialnya dari alfa. Seperti itu. Itu maksud dari konsep diferensial. Ini, apakah aku kecepatan? Yakin? Beneran ya? Kalau kecepatan langsung interupsi aja, teriak aja,
Jangan tunjuk tangan karena aku pasti nggak akan lihat kayaknya. Ini konsep diferensialnya yang mau dituju. Ini kan yang diketahui. Ini yang diketahui. Ini yang perlu dipelajari ya. Ini perlu dipelajari. Jadi ya ini juga. Sisanya diketahui dari soal. Maksudnya yang perlu dipelajari, jangan lupa ini dipahami ketika belajar nanti. Sekarang yang mau ditanya itu adalah kita mau mendapatkan nilai minimum dan maksimal finol. Min sama max finol agar tercapai alpha R dengan istilahnya delta alpha per ini. Maksudnya ini gagal relatif. Yaitu 1%. Jadi di sini untuk simplifikasi aja, minimal sama maksimum finolnya anggap aja bisa dianggap sebagai ini. Finolnya itu plus minus dari delta finol. Dan delta finol ini sekali lagi dengan konsep diferensial itu bisa dikatakan mendekati dari si diferensialnya finol. Seperti itu. Ini yang mau dicapai. Ini yang mau dicari. Simpelnya seperti itu. Apakah mudah dari masalahnya? Udah ada yang diketahui, udah ada ini. Dan kita juga udah ada rumusnya, tinggal dicari. Untuk yang pertama yang paling gampang, yang kalian bisa cari, itu cari finolnya dulu. Cari finolnya dulu aja. Finolnya bisa dihitung sendiri, itu pakai rumus yang itu. Nanti hasilnya tinggal dimasukin. Itu hasilnya itu berapa ya? Kita contohkan finolnya itu nanti A plus sinus dari 2 akar 3 per 5. Dan berarti sin finolnya itu adalah 2 akar 3 per 5. Ini nanti penting dipakai karena nanti kita akan gunakan ini untuk mencari si ini diferensialnya finol. Ini yang dicari. Ini yang dicari selain finol. Anggap aja seperti itu. Nah, terus cari diferensial finolnya gimana? Ya kan? Namanya juga diferensial, makanya jelas konsepnya selalu dekat sama turunan. Ya kan? Yang bisa diturunin apa dari soal yang punya finol? Ya cuma dari sin finolnya. Ya makanya sin finolnya diturunin terhadap finol. Lah, tapi kan yang diketahui itu kan cuma diferensialnya alfa. Terus gimana caranya kita bisa memakai diferensial alfa ini untuk mencari diferensialnya finol? Karena kan kalau misalnya kita nurunin sin finol terhadap finol, itu kan cuma dapatnya cos finol doang. Nggak dapat, ininya nggak dapat. Ya kan? Ininya nggak akan dapat. Maka harus ada satu persamaan lagi. Ini juga jadi salah satu tips ya. Jadi gini, pas dulu aku tutor fisika, itu pernah ada keterangan begini. Kalau misalnya yang ditanya ada 2 biji, dalam hal ini yang dipertanyakan itu adalah finol sama delta finol, pastikan minimal itu punya 2 persamaan. 2 persamaan yang bisa mencari dari 2 hal ini. Ini yang harus dicari. Dan harus nambah satu lagi persamaannya. Persamaan yang pertama untuk finol kan bisa dapat dari sin finol. Tapi ininya gimana dicari? Itu pakai aturan rantai. Jadi kita turunkan sin finolnya terhadap alfa dulu. Habis itu dikali sama turunannya ini. Nah di sini ininya bisa dua-duanya bisa dipakai nih. Ininya
diferensial alfanya bisa dipakai, sama nanti diferensial V0 atau delta V0-nya juga bisa dicari. Apakah sampai ke sini masih bingung atau terlalu melompat-lompat? Maksudnya itu si diferensial alfanya dimunculin kan? Ya kalau pakai aturan Ya, pokoknya harus dimunculin karena yang diketahui kan diferensial alfanya. Begitu. Karena kalau misalnya kita cuma pakai diferensialnya dari V0, kita nggak akan bisa pakai diferensial alfa untuk mencari si diferensial V0. Seperti itu. Sama juga halnya kayak misalnya aku nggak tahu ini ada di soal atau di soal kuis atau enggak. Itu untuk ketika nyari luas lingkaran. Untuk nyari errornya luas lingkaran dari errornya jari-jari. Sama juga kayak gitu. Cuman ini kebalikannya. Ini kayak error luasnya udah diketahui, tapi sekarang dicari error jari-jarinya. Kayak gitu. Udah. Ini ya kalian bisa turunan sendiri kan ya. Udah, turunannya gampang, nggak perlu banyak manipulasi. Intinya dapatnya itu adalah ini udah ya? Ini udah kan? Udah ya, udah. Aku hapus. Ya, dengan segala manipulasi aljabar ya bisa dapat. Yang itu adalah seperti ini. Staffingnya sebenarnya oh ya, terus masih dikasih cos ini. Nanti dapatnya seperti ini. Silahkan dicek lagi, jangan langsung percaya turunannya adalah seperti ini. Silahkan dicek lagi kalau misalnya ada yang salah. Oh iya, ini by the way makanya jadi seperti ini. Dapat yang ini, nanti pada akhirnya tuh hasilnya dapatnya ini 3 kali 10 minus 3 seperti ini. Kok di alpha ini kemana? Apa? Di alpha. Oh iya benar, lupa. Iya, makasih. Ini semuanya udah diketahui lah ya. Ada alpha, V0 udah ada, di alpha-nya udah ada, cos V0-nya ini udah ada. Diambil akhirnya dari sin V0, tahu kan ya rumusnya? 1 minus sin kuadrat di akar, udah jadi. Udah, maka kalau gitu V0-nya itu apa ya? Minimal dari V0-nya itu cuma bisa si arc sin 2 akar 3/5 dikurangi 22 akar 3 kali 10 minus 3. Bentar. Oh iya, baru ingat ini dalam radian ya. Ya kalau yang max tinggal di post lah ya. Ya, seperti itu. Udah mudeng? Atau itu ya? Itu manusia ada di alpha-nya di bawah di sini. Oh iya, di alpha ya, bukan di final. Delta. Itu.
Apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkinkah mau bertanya soal mungkin logikanya kok tiba-tiba jadi kayak gitu atau gimana gitu? Atau sudah cukup jelas? Berarti Kak kalau hafalin aturan rantai yang beginian, Iya. jadi sebenarnya ruas kirinya itu turunin terhadap V0 terus ditambahin D V0 doang, terus ruas kanannya turunin terhadap alpha ditambahin D alpha. Ya sebenarnya ini nggak bisa dihafal ya, karena begini intinya semua soal itu tuh, semua permasalahan itu jalannya dari kamu diketahuinya gimana. Aturan rantai itu memang alatnya, ya dalam kasus ini alatnya seperti itu, tapi belum tentu pakai kamu. Yang penting itu menyesuaikan apa yang bisa kalian dapat di soalnya. Dalam hal ini error yang diketahui yang masih berhubungan sama V0 itu kan errornya dari si alpha. Ya makanya ya udah cari gimana caranya bisa menghubungkan antara diferensialnya V0 sama diferensialnya alpha dalam suatu persamaan. Itu yang perlu dicari. Untuk persamaannya kayak gimana, ya itu manipulasi algoritma. Itu terserah kamu. Itu terserah kamu. Caranya gimana? Itu untuk error. Coba deh. Apakah bisa lanjut? Apakah sudah bisa lanjut? Sudah? Tidak. Lanjut dulu ke sini. Cuk, ke yang latihan tes. Latihan tes. Sekarang masuk ke aproksimasi akar. Ini masih akar kiri. Yang latihan tes. Yang latihan tes. Dengar. Yang latihan tes. Dengar. Karena konsepnya ada di latihan tes. Tapi kalau yang nomor 2 di soal tes yang ini tuh cuman aplikasinya doang. Sekalian buat nge-review materi. Kok boleh ganti speedo? Hah? Hah? Ganti speed? Hah? Nggak jelas. Iya, speedonya mulai Oh iya. mulai nggak. Nggak ada. Bentar. Kalian masing-masing ada file dari latihan UTS. Ada. Kalian kan? Ada. Kalau nggak salah di nomor 1 itu kalian ditanyai konsep untuk bagaimana iterasi Newton itu yang buat nyari akar ya, kalau nggak salah. Iya. Itu gimana kan caranya? Gimana iterasi itu didapatkan kan? Jadi gini, kan metode Newton ini belum masuk soal ya. Sekalian hubungan sama soal di latihan UTS kalian. Di metode Newton itu kan masuk open method, ya kan? Kalian cuman butuh satu tebakan. Maunya tebakannya jelas langsung jadi kan? Langsung jadi tebakannya benar jadi akarnya kan? Tapi kan belum tentu seperti itu. Bisa jadi tebakannya jauh dari sebenarnya. Ini butuh satu tebakan. Untuk ilustrasi kenapa iterasi Newton bisa didapat seperti ini. Misal ini fungsinya biar jelas. Ini fungsinya, ini ambil aja fx. Fx-nya smooth ya.
smooth ya alias penyatuan turunan di salah satu terus ada jadi gini, kenapa metode Newton itu ada? Pertama-tama kan, misalnya ini tebakan awalnya bisa jauh atau dekat sama tebakan aslinya. Tapi kita membutuhkan suatu alat, gimana caranya menghubungkan antara tebakan awal ini yang bisa jadi salah ke akarnya yang asli. Itu caranya gimana? Ya alatnya itu adalah salah satunya pakai aproksimasi linear, yaitu ini benerin ya kalau salah, aku udah rada lupa ingatan. Ini satu, ini semua, x, itu x, bener nggak ya? Aproksimasi linear. Iya. Fx 0 plus fx 0 kali x1. Oh iya, ini maksan ya. Iya. Sama. Plus fx 0 fx x0 x1 minus. Masih seperti ini. Ini tuh pada dasarnya nanti akan bikin garis kan, pada dasarnya. Garisnya itu nanti gradiennya pakai gradiennya si titik di titik itu. Istilahnya kayak bikin garis singgung kan. Karena harapannya tebakannya ini langsung jadi akarnya, harapannya. Maka dari itu kita bisa bilang bahwa karena harapannya langsung dapat akar di fungsinya, ya udah kita berhadapnya efek satunya 0. Udah dari 0 itu sama dengan ini dimanipulasi aljabar sedikit bisa dapat iterasi Newtonnya. Ya adalah ya seperti itu. Itu x cup Hah? ya, 0. Oh iya betul x cup. Sorry. Seperti itu. Lanjut aja ke ini udah. Terus ini udah ada kan ya, terus yang B ini udah kan ya. Ya ini sebenarnya juga bisa didapat dari Declared Maclaurin kalau nggak salah. Taylor ya? Taylor ya? Oh iya. Udah lupa. Yang B. Yang B. Oh. Untuk dapat aproksimasi positif yang benar ini sebenarnya cuma tinggal ini doang kan. Ini sebenarnya cuma pakai fungsinya adalah kalau mau aproksimasi suatu akar dari sesuatu misalnya akar A, carilah fungsi yang nanti hasil akarnya itu adalah hasil akar itu sendiri pembuat nolnya itu adalah akar A.
Kalau dalam hal ini adalah x kuadrat min a. Ini yang paling gampang. X kuadrat min a paling gampang. Terus ini Oh, maaf, itu akar pangkat n. Hah? Akar pangkat. Oh, akar pangkat n ya. Ini ya. Akar pangkat n, ya udah tinggal jadi x pangkat n. Dari x pangkat n pakai iterasi Newton ini jelas smooth kan ya? Karena polinomial jelas smooth, bisa diturunin. Ini turunannya jadi bisa sendiri lagi. Satu. Turunannya seperti ini. Terus udah, nanti tinggal dimanipulasi. Dengan manipulasi aljabar dari sini bisa jadi benar. Udah terbukti, dia selalu udah terbukti. Untuk iterasi ini udah, lanjut ke ya ini soal UAS, ini soal tes nomor 2 juga. Jadi sekali les. Ini sudah? Udah kan? Oh, belum. Oh, ya. Itu tulisan yang soal itu yang C itu kan untuk suatu tebakan awal periksa ke akar amati iterasi metode Newton tersebut berpergian. Itu cara jawabnya berarti kita Nanti ya, yang ini ada yang belum selesai. Buat yang ini nanti dulu. Ada caranya, nanti ada caranya. Sebenarnya kalau bisa dibilang sebenarnya caranya itu kalau aku pas kemarin tes ya karena waktunya udah hampir habis itu untuk ketebakan aja. ambil sembarang tapi bisa. Enggak, sebenarnya kalau dari iterasinya kalau disederhanakan dari iterasi Newton yang nanti dengan manipulasi aljabar itu nanti disederhanakan itu sebenarnya itu bisa dilihat dari iterasinya nanti kalau mau ke akar yang positif gimana, ke akar yang negatif itu pakai tebakan awalnya gimana, itu sebenarnya bisa ketahuan dapatnya dari mana. Nggak usah buktiin pakai induksi, itu nggak usah buktiin pakai induksi, nggak usah formal banget untuk buktinya karena udah jelas pasti nanti ada ketahuan nanti bisa lah. Tapi memang kalau udah kepepet udah tebak-tebakan aja, bisa jadi tebakannya bener dan ternyata tebakanku bener. Ada udah ya udah. Jadi gini, di nomor 2 ini sebenarnya yang diharapkan itu tuh lebih ke arah aplikasi. Jadi selain kalian tahu mengenai iterasi Newtonnya, itu tuh diharapkan kalian juga tahu kelemahannya dari iterasi Newton itu seperti apa. Maksud dari kelemahan ini tuh kayak apa ya? Kayak contohnya kalau di B, apakah untuk seluruh tebakan awal itu caranya gimana buat dapat ke akar yang lain? Karena kan dari iterasi Newton sebenarnya kan kita diharapannya cuma dapat satu nilai.
ya kan? Nah itu caranya dapet ke akar yang lainnya gimana? Diharapkan gitu. Sebenarnya untuk nomor 2 itu tuh banyak jawabannya itu sudah ada di buku referensi. Dan memang kalau materinya materinya mirip-mirip simple kayak Galat sama iterasi-iterasi untuk aproksimasi akar, itu disarankan banget kalian itu baca buku. Minimal itu mencari kelemahan sama kekurangan dari metode-metodenya itu apa. Atau kalau di error itu tuh aplikasinya gimana. Kalau yang spesifik kayak mana yang lebih efisien, itu tuh biasanya kayaknya kurang manusiawi kalau ditanyain. Itu biasanya nggak muncul harusnya, nggak akan muncul. Gitu. Nomor 2 itu metodenya harus metode. Nah, metode akarnya yang diambil Jadi di nomor 2 diharapkan kita menggunakan metode Newton untuk mendapatkan akar-akar yang mendapat hampiran dari akar-akar dari akar 3 sama minus akar 3. Di soal yang pertama itu diharapkan dapat fungsi sehingga kedua akar ini bisa sekaligus didapat. Maka dari itu cari fungsi yang pembuat nolnya adalah akar 3 sama minus akar 3. Dan ya paling gampang ya jelas pakai x kuadrat minus 3. Ini kan akar pembuat nolnya kan akar 3 sama minus akar 3. Itu paling gampang. Yang B itu mau dicari apakah metodenya konvergen atau tidak. Maksudnya konvergen itu berarti apakah dengan tebakan awal yang kita dapat, yang kita punya, apakah nanti pada akhirnya iterasi sandinya itu bisa jalan, atau apakah kemudian dari iterasi itu iterasinya itu apakah benar-benar semuanya pasti akan selalu ke jawaban aslinya. Karena begini, itu jelasin divergensi itu ada di buku referensi itu tuh ada penjelasan bagaimana contoh yang tidak konvergen akarnya. Jadi begini, misal fungsinya kayak gini, fx, terus ini tetapan awal, terus jawabannya tuh ini ke sini, dari sini, terus tapi dari sini. Jadi begini, maksudnya divergensi itu contohnya apa? Contohnya kalau begini, misal ditebakan awalnya seperti ini, di sini, nggak tahu pakai iterasi apa. Pada akhirnya tuh nanti hasilnya yang dicapai itu adalah yang ada di sini, yaitu minimum masuk dari minimum lokal minimumnya atau apa gitu di salah satu contohnya. Padahal akarnya ada di sini. Ini divergen karena jelas ada tebakan awal tertentu sehingga nanti hasil akhirnya nggak peduli seberapa banyak iterasi yang dilakuin itu nggak menuju ke akar yang dicapai. Atau bisa jadi seperti ini, fungsinya tuh
kalau nggak salah tuh kayak gini. Fungsinya ada di sini, nggak tahu pakai iterasi apa. Itu pada akhirnya tiba-tiba tebakan selanjutnya itu pergi ke arah sana. Dan semakin jauh dari iterasinya tuh nanti semakin lama semakin jauh, malah nggak mendekati ke pembuat nolnya. Itu contoh divergensi, ilustrasinya seperti itu. Dan kalau di metode Newton, menurut di buku, itu seharusnya kalau untuk polinomial itu akan selalu konvergen walaupun lambat. Bisa dilihat di buku di bagian ada yang namanya itu pitfalls of Newton method. Pitfalls of Newton method. Ya, itu lanjut aja dulu ke sini. Itu kan secara umumnya dari metode Newton itu harusnya kalau untuk polinomial konvergen. Tapi kalau ini secara spesifik, apakah iya? Ya kan? X plus 1-nya itu berarti X minus X kuadrat minus 3. Terus ini turun lagi 2X. Bentar, X minus X kuadrat. Maka hasilnya adalah plus 3. Kalau di rumus ini kan rumus dari yang sederhananya lah. Untuk kasus ini rumus sederhananya adalah seperti ini. Yaitu untuk iterasi selanjutnya itu bisa dicari dari setengah dari penjumlahan dari nilai di iterasi sekarang ditambah 3 dibagi nilai yang iterasi sekarang. Karena ini ada hubungannya dengan pembagian, sudah ditemukan satu poin di mana dia divergen, yaitu kalau tebakan awalnya 0. Udah, jawabannya ini doang. Satu-satunya kasus di mana dia divergen cuma ini doang. Ketika pembagiannya ketika f aksen xk-nya itu adalah 0. Ini dia divergen. Ini divergen. Sisanya itu seharusnya nggak konvergen. Kalau nggak konvergen, sisanya itu harusnya konvergen. Walaupun kalau nilainya mendekati 0, karena ini pembagian jadi segede jaban, nanti mungkin kalau dapatnya misal nilai awalnya itu 1/1 juta, nanti ini jadi 1 juta, pada akhirnya nanti konvergen walaupun lama. Bisa dilihat lagi di buku referensi di bagian pitfalls of Newton method, itu bisa dilihat. Sangat disarankan juga kalau di metode-metode lainnya itu juga dilihat kelemahan dan kekurangannya, terutama di bagian komputasi, iterasi, sama konvergensinya. Untuk mana yang lebih efisien biasanya nggak akan ditanya. Toh kalau hitung manual juga nggak bisa pakai beberapa metode juga kan. Gitu. Untuk yang C sekarang yang C untuk yang C di nomor 3 itu intinya mau dicari dari tebakan awal yang mana yang pada akhirnya pergi ke akar 3 sama mana yang pergi ke minus akar 3. Sebenarnya jawabannya itu bisa didapat dari ini. Karena gini, gampangannya baginya tinggal dibagi aja jadi positif sama negatif. Kalau positif, kalau x0 yang positif, maka x1-nya juga positif dan x2-nya nanti juga positif dan seterusnya. Berarti intinya kalau tebakan awalnya positif, dia konvergensinya ke nilai yang positif juga. Berarti dia yang ke akar 3. Tapi kalau ke minus akar 3, udah pasti jadi
ambilnya tebakan awalnya yang negatif. Bisa dilihat dari iterasinya. Bisa dilihat dari nilai iterasinya. Kecuali kalau iterasinya rada nauzubillah. Kayak jadi X pangkat 10 atau berapa, nah itu kelainan. X pangkat 10, nah itu cari itu rada susah. Dan aku belum kepikiran caranya gimana. Oh, kalau Ya. itu kan di tengah-tengah sederhanain sampai rumus yang paling bawah, Iya. itu kan ada coret yang X kuadrat per 2 Iya. XK itu. Iya, itu hanya terjadi kalau XK-nya bukan 0. Semisal kita mau tahu dia gagalnya di mana, kayak itu kan per XK. Iya, nih. Oh, jadi itu yang dari awal. Enggak, kalau yang mau dilihat dari XK-nya gagal di mana sebenarnya harusnya yang benar itu di sini aku stop. Di sini harusnya aku stop. Karena kenapa? Ingat, XK-nya bisa 0. Tapi pada akhirnya aku bilang lanjut karena pada akhirnya dia kalau tebakan awalnya 0, dia divergen kan. Tebakan selanjutnya nggak bakal ada, nggak terdefinisi secara matematik. Harusnya di sini aku stop. Harusnya yang benar di sini stop. Karena XK-nya bisa 0. X-nya di sini bisa 0 sih harusnya. Tapi memang gampangannya kalau mau cari tebakan awal yang bikin divergen, kalau ada pembagian tuh dia pembagiannya kayak apa, cari singularitasnya dari sana. Karena kalau polinomial kan dia nggak akan ada pitfallsnya, kan? Dia nggak akan ada yang bikin tebakannya itu jadi gagal. Apalagi pakai iterasinya Newton yang ya memang konvergensinya lama, tapi pada akhirnya kesampaian. Gitu. Bentar. Jadi X0 positif ke akar 3. Jadi kalau X0 nya negatif, tapi ke minus akar 3. Kenapa? Karena dari soalnya X plus 1 sama X ke jika hanya positif, maka plus ini gitu. Apakah ada yang mau ditanyain? Apakah paham sampai sini? Paham? Paham konsepnya? Bisa Ya. kalau masih ada waktu, boleh nggak jadi iterasi titik utama? Apa? Ganti jadi iterasi titik utama. Rumusnya kayak apa sih? Aku udah lupa loh sama rumusnya. Tapi maksudnya kalau misalkan kita pakai iterasi titik utama, harusnya si fungsinya tetap kayak gitu. Iya, fungsinya tetap sama. Ya udah, berarti tinggal masukin itu. Iya, tapi pitfallsnya beda ya. Kekurangannya pasti beda. Aku belum baca referensi yang buat di konvergensi iterasi titik tetap. Tapi ya memang. Tapi gampangnya kalau mau tebakan awal, amannya itu adalah yang mendekati akarnya. Itu gampangnya mendekati akarnya aja.
Itu opsi paling gampang kalau buat di iterasi open meta. Oh, kalau di Java berarti cek aja turunannya. Hah? Yang cek turunannya nolnya di mana ya? Iya, karena kan pembagian kan. Gampangnya kalau nyari pitfalls di segala metode numerik yang ada pembagiannya adalah carilah waktu dia singular. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, semoga pertanyaannya Bu Maria sama Valentin tidak membantai lah ya, Jok ya. Tidak membantai ya. Karena nomor satunya udah membantai duluan tadi. Nomor satunya aslinya membantai duluan. Karena nggak ada yang expect soalnya bakal kayak gitu. Dari latihan UTS-nya nggak ada soalnya. Tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba ada gitu kan ya. Udah lupa konsep diferensial. Iya. Sebenarnya gini, gampangnya kalau ingat Galat itu rada off konteks, itu adalah begini. Ingat diferensial itu kalau untuk turunan itu bagaikan perubahan kan? Kayak perubahan. Gampangannya langsung equate saja keduanya. Gampangannya langsung aja dibikin mereka berdua sama. Kalau ada yang sama bisa dipakai. Bisa dipakai. Ya. Enggak apa-apa. Belum tahu seberapa kejam. Karena nomor 3 bakal lebih kejam deh Jok daripada kita. Karena mereka udah ada pemrograman komputernya duluan. Kayaknya bakal lebih kejam deh yang buat algoritma di soal selanjutnya. Udah kah? Udah? Apakah udah semua? Bisa lanjut? Oke. Jok, ini soal UAS kemana Jok? Ya, soal UTS. Udah mau segera libur makanya mikirnya UAS. Ini bisa dihapus? Atau ada yang mau foto? Ya. Karena yang nomor 3 hampir paling dajal sih sebenarnya. Susah ya? Nomor 3 itu hampir paling dajal. Nomor 3 itu nanti soal nomor 3-nya itu mau untuk algoritma. Disuruh untuk betulin atau ngecek algoritma tentang persamaan, menyelesaikan sistem persamaan linear. Aduh, bukan nomor 3 SPL. SPL itu yang Gauss. Yang Gauss ini kita adalah ada Oh iya, speedo delta.
Jadi intinya di nomor 3, algoritma yang dibuat itu mau menyelesaikan SPL. Dari SPL ya kita tahu lah ya, dari di aljabar matriks itu bisa dibikin sebagai matriks kayak contohnya di sini, persamaan X1 plus X2 sama dengan 2 sama X1 min X2 sama dengan min 1, itu matriks A-nya bisa jadi seperti ini, dan matriks B-nya itu adalah hasil dari persamaannya di sistem persamaan linearnya. Dan yang mau dicapai di algoritma ini yang paling gampang itu adalah matriks segitiga atas, karena lewat matriks segitiga atas ini kalau disederhanain itu sudah ada yang diketahui, yaitu X2 nya yang nanti kalau pakai apa namanya? Ya, substitusi bisa untuk menyelesaikan ini. Lebih gampang kan? Ya, jadi gitu. Untuk algoritma, kalau bingung dengan perkataan algoritmanya, mendingan dicoba di kertas. Itu coba iterasi 1 sama iterasi 2. Kalau di iterasi 1 udah ketemu fit false-nya, alhamdulillah. Kalau sampai ke iterasi 2 sebenarnya hanya untuk memahami algoritmanya aja. Hati-hati kalau ada while sama for, karena perintah di dalamnya itu satu kesatuan. Perintah di dalamnya itu satu kesatuan. Hati-hati aja. Perlukah aku menjelaskan secara singkat, tapi aku nggak bisa jelasin di papan tulis ya, karena itu bisa tinjau kasus yang lebih sederhana dulu ya. Apa? Itu bisa tinjau kasus yang lebih sederhana dulu ya. Ya bisa sih. Mau gitu? Mau gitu Kak? Mau meninjau kasus sederhana apa? Untuk memahami algoritmanya, atau langsung blast aja? Langsung blast aja, mencari kesalahan dari algoritma ini. Karena kasus ini kan kasusnya bukan untuk ini. Jadi gini. Masalahnya itu tuh adalah untuk menyelesaikan untuk secara spesifik matriksnya seperti ini sama ini, ya kan? Jadi sebenarnya algoritma kalian nggak usah umumin banget. Jadi langsung masukin aja 2/2 gitu. Ya bisa, dan sebenarnya udah ketahuan pitfallsnya ada di mana. Ya bisa sih. Ya berarti gitu aja kan ya. Dijelasin iterasinya step by step. Kok kalau algoritma ini dia umum kan, maksudnya nggak mulai dari 0, Enggak. 1 gitu. Kalau umum itu maksudnya untuk semua tipe matriks. Oh, maksudnya untuk semua aplikasi gitu, nggak? Ya itu kan mungkin kalau ditanyanya beneran algoritma tanpa soalnya, soal yang kasus kayak gini ya carinya algoritmanya umum, ya kan? Tapi kalau udah kasusnya kayak gini, ya sebenarnya algoritmanya disesuaikan aja sama itu kasusnya. Kayak tempatku, aku cuma ganti sedikit doang karena cheating sebenarnya. Jadi gini, ya algoritmanya itu gini, inputnya ininya adalah 0111 A, terus B-nya simpelnya dulu begini. Intinya dari algoritma ini tuh mau ngerjain OBE aja sebenarnya. Inti dari algoritmanya tuh mau ngerjain OBE aja kan. Jadi kalau ketemu OBE, jadi sebenarnya nggak begitu asing juga, bukan? 7 sama 11, ini 1, ini 1, ini untuk penanda iterasi, terus n-nya, n itu adalah dimensi matriks, dimensi matriks A yaitu 2. Jadi gini, untuk baris 1 ini baris 1 udah input, baris 2 I sama dengan 1 kurang dari 2 sama dengan n, maka J-nya sama dengan 1. Oh ya,
di sini. Jadi gini, di OBE kan diharapkannya kan kita mulainya dari baris pertama untuk menyelesaikan, untuk nanti dipakailah faktornya di baris pertama itu supaya dia jadi 1, untuk menyelesaikan yang di baris kedua biar bisa jadi apa? Yang di kolom pertamanya 0. Tapi kalau di kasus ini udah ketemu satu pitfallsnya, udah ketemu faktornya nggak ada. Kayak pas nyari, bentar, contohnya yang tadi 1, 1, 1 itu kan ya, ini tuh ada 1 ini yang ada di OB ini, itu tuh adalah yang di faktor MJ ini diharapkannya. Tapi ternyata ini adalah kasus di mana elemennya itu adalah 0. Jadi gimana untuk memperbaiki algoritmanya? Ya sebenarnya ya untuk memperbaiki algoritmanya kita nggak mungkin nuker ya, kita nggak boleh nuker baris. Apa? Kita nggak boleh. Ya makanya ditukar baris. Oh gitu. Ya sebenarnya ada cara yang lebih cheating sih. Ya itu kan yang nakal kayak itu. Enggak, bukannya dari belakangnya, dari satu substitusi. dia di bawah. Iya. Iya nggak? Betul, kalau iya cuman itu doang. Iya. Penyelesaiannya cuman itu doang kan? Bawahnya itu Apa? enggak itu yang di soal bawah itu apa? Intinya, ya sorry, ini soalnya panjang banget. Lagi bapak sama ibu lagi mau membantai pakai algoritma. Jadi gini, kalau algoritmanya baik, ya udah kamu jalanin iterasinya. Tapi kalau algoritmanya salah, nggak bisa dipakai, ya udah diperbaiki terus disuruh nyari. Ya udah ketahuan pasti soalnya susah. Ya kamu suruh memperbaiki. Udah ketahuan gitu loh. Soalnya tuh suruh memperbaiki, cuman nggak dibilang aja. Gitu loh. Ya kan? Ya. Jadi jangan dilihat yang atas itu nggak penting karena udah pasti nggak bisa. Soalnya tuh suruh untuk memperbaiki. Udah ketahuan, tapi apakah langkah selanjutnya valid? Ya kan? Apakah langkah selanjutnya valid? Jangan menyelesaikan, jangan merasa menang. Ya apalagi sama Pak Limjin itu jangan merasa menang kalau udah nemuin satu kesalahan. Cari apakah ada kesalahan lain. Anggap matriksnya sekarang jangan pakai merah aja biar tahu ini pengandaian. Andaikan sudah jadi dan iterasinya jalan ya, cuman biasanya kan pitfallsnya ada di A-nya kan, bukan di B-nya. B-nya juga ada di 11 ini ya kan. Andaikan ulangi iterasinya, nggak usah yang inputnya. Iterasinya di sini J-nya udah I1 tambah 1 kali 2 karena J-nya sama 2 maka
Yang di bawah kayaknya nggak kelihatan ya? Tulisannya nggak kelihatan kah? Udah sampai sini? Beneran? Yang di belakang? Kalau berhenti terus ini ditambah ini harus ditambah ditambah 1 meninggal selesai. Ternyata selanjutnya kalau udah ditukar barisnya, udah selesai, tidak ada lagi kelemahannya. Berarti sudah bisa dijalankan. Iterasinya bisa sendirilah ya. Algoritma penukaran tahu kan ya caranya? Atau perlu aku tulis? Gini. Di sini kok di kunci jawabanku sebenarnya itu kasusnya buat yang berdimensi n. Tapi karena ini kasusnya untuk 2 dimensi dan ya menyesuaikan matriks inputannya, ya udahlah ya matriksnya yang 2 dimensi aja lah ya. Ini caranya gimana? Caranya A1 sudah salah. Definisi kan penakut. A itu sama dengan A-nya definisi 1 penakut. Ya dan juga ini gampangnya kalau khusus matriksnya 2 dimensi. Tapi kalau yang berdimensi n, pas itu aku kerjain itu ada caranya lebih rumit. Oh enggak bagi kasus pakai while. Pakai while dan for digabung menjadi 1. Pakai while dan for digabung menjadi 1. Mau dilihatin? Gak usah lah ya. Gak usah lah ya, menyesuaikan kasus saja. Simple ya, karena ini kasusnya juga khusus banget untuk menyelesaikan 2 itu. Ya udah, selesainya kasusnya untuk kasus itu aja. Intinya selesai. Intinya selesai. Menyesuaikan kasus aja. Jadi betulin algoritmanya itu kita kasih algoritma yang doktrinal. Ya sebenarnya kalau rajin dan siapa tahu mungkin dikasih apresiasi sama Pak Limcin ya memang kasihnya algoritmanya umum, yaitu step untuk penukaran baris secara umum ada pakai while sama for. Jadi ada nggak space? Ini atas sudah nggak kepake kan ya? Jadi while Bentar, just bisa. Bentar. Ada yang mau foto. Oh.
bisa kayak selama unsur yang buat masalah itu masih Enggak, jadi while-nya itu tuh sebenarnya untuk kondisi. Jadi kita berharap bahwa Itu maksudnya entry diagram utama jangan sampai 0 kan? betul. Yes. Betul. Jadi selama while a i is 0, bentar, contekan. Inilah pentingnya contekan. For x from i sampai n, maksudnya kalau x sama dengan n berhenti. Sebentar. Di bawahnya itu ada A sama dengan ini, terus sama B sama dengan B ini, maka begini B mana ya? X n plus 1 AX itu sama dengan AX plus 1 sama BX. Udah kan? Sudah di akhir. Terus tinggal bisa dengan bentar, salah bentar. Kalau udah selesai while-nya, jadinya gini, ini and while, terus ini jadi for udah. Ini nggak tahu bener atau enggak, aku belum nyoba di Python, aku juga belum nyoba. Tapi gambarannya adalah selama diagonal, sama entry di diagonalnya belum nol, maka yang harus dilakukan adalah nuker baris. Jadi gini, ilustrasinya itu oh iya, lupa. Ini bukan sampai ini. Ini sampai bandingan. Yang paling bawah nanti nggak terisi. And for baru ini salah. Jadi ini mana ini? AN ya. AN itu sama dengan A1. And while dan intinya ke N kan? Intinya ke N. Jadi intinya pokoknya kalau ada matriks N, baris kedua jadi baris 1, baris ketiga jadi baris kedua dan selanjutnya, tapi baris satunya langsung lompat ke bawah, paling bawah. Itu paling gampangnya. Ya kan? Udah. Apakah ini mudah atau kalian tiba-tiba mungkin bingung karena tiba-tiba algoritmanya lompat atau enggak?
Oh, yang itu, yang A tilde, Yang mana? yang A tilde. Ya, itu maksudnya kita buat A tilde yang isinya itu sama kayak A kan. Jadi Bukan, ini bukan A tilde, ini A biasa. Jadi dibikin suatu penampung. Jadi gini loh, kan kalau kamu lihat di sini, itu kan akan nanti kan diganti kan. Kalau misalnya kita nggak bikin penampung di sini, bisa jadi kita pakai nilai yang sudah tertukar, malah nggak menyelesaikan masalahnya. Jadi penampung, replikannya dari A tilde, tapi dibikin simbolnya beda doang. tapi tetap harus tulis A sama dengan Yang original, yang pas belum diganti-ganti lah. Intinya, jadi penampung itu tuh kayak replika A tilde saat diberikan sebelum ditukar baris, Intinya tuh replikanya A tilde sebelum ditukar baris, supaya nanti penukarannya itu bisa gampang. Karena kan nggak seenak kita pas UB yang cuma tinggal B1 ininya B3 kan, nggak seenak itu kan nggak bisa seenak itu. Karena bisa jadi kan beda. Kalau misalnya jadi gimana? Jadi yang metrik asalnya itu A atau A tilde? Yang A tilde Itu yang asalnya. itu aslinya. Yang mau di kiri atas. Iya, kayak yang bilang A tilde kan yang aslinya. Nah itu hanya penampung. Nah itu hanya sebagai penampung doang. Makanya jangan lupa kalau di algoritma itu segala macam atas yang dikasih kayak tilde itu ditulis. Jangan sampai nggak ditulis. Itu sudah iterasinya yang dilanjutin, manual bisa sendiri lah ya. Ada pertanyaan? Ada komentar? Siapa tahu mungkin menemukan algoritma yang lebih cepat. Terus kok kalau betulin algoritma ini kan bisa pakai forward substitution. Iya. Nah itu nggak boleh kita ceplok algoritma kita ganti gitu, seolah-olah kayak bagian kita ambil terus kita masukin forward substitution. Oh, backward substitution-nya. Nah iya. Kamu mau masukin backward substitution ke algoritmanya? Iya, tapi seolah-olah diganti gitu algoritma kita, hapus-hapus aja nggak boleh. Hapus-hapusnya tuh gimana? Oh, kita kayak rombak algoritmanya. Boleh-boleh aja, asalkan selesai ya. Boleh-boleh aja kan? Oh, jadi dari baris 2 sampai baris 11 tuh boleh dirombak semua, dihilangin. Ya nggak masalah, kan yang penting jadi. Algoritma itu bisa bermacam-macam, yang penting menyelesaikan masalah. Ya. Kamu, kalau misalnya, tapi pertanyaannya kan untuk apa? Kalau misalnya kamu modif doang kan udah menyelesaikan masalah juga kan? Kenapa harus diganti? Toh nilainya juga nggak beda kan? Tapi kalau yang modif begini, ini kan indeksnya 1, 2, 2, 1. Iya. Itu nggak IJ, nggak apa-apa. Maksudnya soalnya Iya tahu kan. Cuman ya diakalin lah, dijadiin J atau apa kan bisa kan? Kayak contohnya dijadiin J plus 1 atau J kan? Gak ada masalah kan? Palingan bapaknya cuma bingung kalau misalnya ini nanti untuk berdimensi N gak bisa dipakai kan? Cuma menyelesaikan kan? Lanjut. Oke. Sekarang soal terakhir dan jujur adalah soal yang paling gampang menurut saya sini. Cuman penurunan rumus. Udah, lanjut untuk soal terakhir. Ada yang mau foto? Bisa? Udah tambah deh. Udah tambah deh.
Jadi begini, di soal nomor 4 itu ada data, ada sejumlah data, jumlahnya ada M. Itu yang mau dicocokkan sama kurva. Kurvanya adalah X plus B kali E pangkat X ditambah C, pakai metode least square atau radius kuadrat terkecil. Dan kita diminta untuk membuktikan bahwa untuk mencari koefisien A, B, dan C itu sama aja menyelesaikan sistem ini. Oke, mudah masalahnya? Apakah mudah masalahnya sampai sini? Least square itu adalah seperti ini ya. Atau kalau umumnya fx kuadrat. Itu mau diminimalin, ya kan namanya juga karena error kan. Caranya meminimalkan, karena ini mau mencari koefisien A, B, dan C, karena Y udah diketahui, X-nya udah dianggap aja udah diketahui, itu pakai turunan, ya kan? Pakai turunan. Kalau untuk membuktikan bahwa dia nilai minimum, ya pakai turunan kedua lagi. Udah ya berarti udah harus diturunin satu persatu. Bentar. Ini anggap sebagai fungsi sebagai apa ya? Ini anggap saja sebagai dalam progres. Maka tadi kayaknya ada yang mau tanya. Aku dengar tadi. Kuadrat kok itu. Apa? Yang kurung kuadrat. Oh iya, ini kuadrat kurang. Oh, yang atas. Ini juga kurang. Oh iya. Lupa. Ya. Karena ada 3 variabel, ya pakai turunannya turunan parsial. X. Ya, ini X, tapi masih ada A, B, dan C. X-nya nggak usah. Anggap aja elayan. Biar gampang. Besar-besarnya lagi. Grup A. Untuk penurunannya sendiri itu bisa intinya kalau menurunin untuk di metode least square, semua parameter yang tidak diketahui udah turunin aja parsial ke setiap parameter yang tidak diketahui. Ya koefisien A, B, sama C. Kalau dalam kasus ini. Untuk ini tapi disama denganin 0. Karena kita mau mencari nilai minimum. Dan penurunan udah bisa sendiri, percayalah saja akan jadi seperti ini. Ya. Minus 2 sama 1 daripada ini 2. Oh ya. Ini 2 X kuadrat ditambah BE kurang minus X. B salah.
Udah semua yang ada Y tinggal dipindah luas. Nanti pada akhirnya jadi dengan segala macam manipulasi aljabar itu adalah sigma x i y berkaitan sigma b x i itu sama dengan sigma b x i udah nanti bisa jadi seperti ini, penurunan dan segala macamnya, turunan manipulasi aljabarnya bisa sendiri. Itu akan hasilnya jadi seperti ini. Ini sudah mirip kayak sistem persamaannya, tinggal dikomposisi aja kayak matriks yang di SPL. A, B, C-nya jadi matriks X, sisanya jadi matriks A, yang ini yang ada di luar kanan jadi matriks B. Kenapa itu sama dengan M? Hah? Kenapa itu sama dengan M? Apa? Itu sama dengan Beda, kan dia cuma konstanta. C adalah konstanta. Semacam kayak C dikali satu. Oh iya, C-nya keluar ya. Iya, C-nya keluar. Berarti itu harus M kali C. Salah. CM. CM, CM, ya kan? C Oh iya. sama dengan CM. Sama dengan CM, udah. Udah, itu ada soal yang paling gampang. Dan kalau lupa rumusnya bisa diturunin sendiri. Ya? Ini diisi fungsi basis itu fxi. Summation y ini fxi. Oh iya. Oke, makasih. Udah, ini adalah soal yang paling gampang ya Jeff ya. Dan paling bisa dikerjakan. Cuman yang ribet cuman turunannya doang. Turunannya doang. Cuma satu poin berapa satu nomor berapa poin kalau 25. Itu kalau jadi berapa? Ada berapa sih? Ada 4. Ada 4. 4 nomor 1 dan 2. Nomor 1 paling susah. Nomor 4 paling gampang. Nomor 2 itu tidak segampang nomor 3. Jadi soal awal lebih susah lah. Yang pertama tadi galang. Iya, karena kan kita jarang dapat soal galang. Yang keempat yang ini. Iya. Yang kedua tadi yang Aproksimasi akar. aproksimasi akar. Oh iya, di latihan UTS kita tuh sebenarnya ada satu lagi. Itu persamaan non-linear, tapi gak usah lah ya. Buat yang persamaan non-linear. Tapi gak usah, itu cuma iterasi doang. Iterasiin doang kan bisa sendiri lah ya. Iterasi doang kan cuma ngafalin rumus kan ya. Cuma ngafalin rumusnya aja yang memang jajal. Yang Gaussian dulu, yang SK masih ada waktu gak sih, Jof? Gak ada. Yes. Berarti nggak usah. Bisa jawab sendiri lah ya. Gaussian dulu. Cuman gak kan rumus. Gak disuruh nurunin. Tapi gak tahu. Semoga Bu Mar nggak sejam itu untuk minta turun. Ada yang mau ditanyain soal nomor 4? Buat least square. Apakah ada yang mau tanya? Ya sudah kalau gitu. Mana apa? Ada yang mau tanya? Oke.